Ya, selamat malam Bapak Ibu. Eh, Berjumpa kembali ya dengan saya Chandra ya. Eh, Seperti biasa malam ini hari Senin itu kegiatan rutin kita untuk bahas market ya, untuk bahas market. Nah, eh, ini kebetulan chart yang udah kita gambar dari beberapa minggu yang lalu ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin warning ya, saya udah warning dari sekitar bulan April ya, sekitar bulan April saya udah warning IHSG akan jatuh. Ya, so far sih masih sesuai dengan prediksi ya, jatuh turun di sini pun mantul gitu kan. Nah, nyampe sini dia sideways. Nah, kalau nonton minggu lalu YouTube apa rekamannya di YouTube, saya bilang itu harusnya kalau Rabu Kamis dia nggak turun dalam, harusnya hari Jumat turun dalam, dan hasilnya turun Jumatnya turun dalam. Hari ini lebih dalam lagi. Ya, hari ini lebih dalam lagi. Tadi tuh turun sampai hampir 3,5% kalau nggak salah ya. Cuman ditutup minus 2%-an. Nah, so far sih kalau kita tarik garis dari sini ya, yang kemarin udah kita gambar, ini tuh udah ya kurang lebih bisa dibilang harusnya besok rebound ya, atau minimal kalau nggak rebound sideways lah, dia nggak akan turun lebih low lagi gitu. Jadi prediksinya masih ya, mungkin ini di sini agak kurang tepat karena saya prediksi cuman sampai sini terus dia rebound. Ternyata dia malah prediksinya turunnya tuh sampai sini, benar-benar sampai garis trendline-nya ya. Terus ya harusnya tetap dia rebound ya. Cuman reboundnya paling nyampe sini doang ya. Artinya apa? Kalau secara struktur market eh, kalau secara struktur market di sini adalah high ya, di sini adalah lower high ya, lower high atau higher low lah ya, kurang lebih kayak gitu lah ya. Saya kadang suka ketukar-tukar gitu. Nah, di sini low, misalkan di sini adalah higher low. Nah, maka pada saat dia mantul nanti ke sini, ya, ini akan jadi lower high lagi. So, itu nanti akan membentuk suatu pola ya, akan bentuk suatu pola yang biasanya kita sebut dengan yang namanya uh, triangle, gitu ya. Polanya adalah triangle. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini untuk beberapa waktu ke depan. Ya, untuk beberapa waktu ke depan. Tapi kalau ditanya nih, kalau ditanya Pak, kira-kira kapan nih mulai bottom? Eh, Prediksi saya bottomnya itu prediksi saya itu bottomnya kira-kira di bulan, maksudnya bottom tuh breakout pola ini ya, kalau memang ini jadi ya, breakout pola ini ya, itu perkiraannya di sekitar bulan September, mungkin di awal-awal ya. Jadi ini perjalanan masih panjang buat naik ke sana, turun lagi ya, baru dia naik lagi, ya itu perjalanan masih panjang ya, kita nikmatin aja lah ya. Kita nikmatin aja. Nah, kita mulai bahas secara sektoral ya, seperti biasa, dimulai dari indeks cyclical. Oke, indeks cyclical ini trennya udah kita buat jauh-jauh hari ya, yang biru dan yang hijau. Nah, cuman sayangnya hari ini breakdown. Ya, sayangnya hari ini breakdown, maka pola falling wedge ini ya, ini bisa kita bilang polanya batal ya. Jadi kita harus lihat dulu eh, beberapa hari ke depan apakah dia akan bikin new low terus ya setiap harinya, atau dia udah mulai sideways terus dia mulai rebound ya. Kalaupun misalnya dia mulai sideways dan rebound, ya berarti pola falling pola falling wedge-nya modelnya kayak gini. Jadi nggak terlalu curam. Kan kalau tadi kan lebih curam ya di sini ya, lebih curam. Bedanya apa sih curam sama nggak curam ya? Dari sisi kekuatannya nanti gitu. Pada saat
kalau curam seperti ini, ya miringnya, maksudnya miringnya tuh miring kemiringannya tuh nggak terlalu dalam gitu ya, itu naiknya akan lebih cepat. Tapi kalau miringnya terlalu dalam seperti ini, ya kenaikannya akan lebih lambat gitu. Ya, jadi so far sih indeks cyclical masih dalam tren downtrend ya, masih dalam tren downtrend atau kita sebut koreksi. Ya, kita sebut dengan koreksi. Ya, masih bilang koreksi sehat lah ya, karena kan emang sebelumnya udah naik cukup lumayan nih dari 2021. Oke, nah kira-kira di sektor cyclical ini ada saham apa nih yang menarik ya? Coba kita lihat. Nah, MNCN lagi-lagi cukup menarik ya, hari ini rebound ya, hari ini technical rebound, volumenya sayangnya agak kecil. Ya, mudah-mudahan besok sesuai harapan saya, kalau besok IHSG rebound ya, hampir semua saham bisa rebound ya. Paling besar prediksi saya itu adalah sektor energi ya, terutama dari batubara, nikel dan lain sebagainya gitu. Kalau untuk sektor banking ya kemungkinan cuman rebound untuk ngetes support yang kemarin udah dijebol ya. Jadi rebound sebentar buat turun lebih dalam gitu. Atau kita sebut dengan pola atau namanya adalah dead cat bonds ya. Nah, untuk di sektor cyclical ini kita masih jagoin MNCN, GJTL ini juga termasuk kuat ya, GJTL ya. Termasuk kuat karena dia koreksi terus balik lagi. Nah, ini kalau besok hijau lagi, wah ini cakep nih ya. Cakep, bakalan cakep. Terus kita juga masih ada MAPI ya, masih ada di dalam uptrend line. So far masih oke juga MAPI. Ya meskipun kalau kita ngomongin bisnisnya MAPI itu kan sebenarnya ada efek dengan pelemahan rupiah atau penguatan dolar ya kan. Karena kalau misalnya dolarnya menguat, pendapatan dianya semakin kecil ya. Terus berikutnya auto, kita coba cek auto. Auto tren pola ascending triangle-nya patah ya. Pola ascending triangle-nya patah. Ini kemungkinan pada saat technical rebound kita akan cut loss. Terus ada ABA ya, kemarin sempat masuk dan sebenarnya hampir ada sebagian ya, sebagian tuh nasabah ada atau customer tuh ada yang sell di 260 ya, seperti yang udah saya bilang. Sell di 260 paling lambat jam setengah 11 gitu. Nah, jadi sebagian udah ada yang sell nih di 260, tapi kita mulai saya mulai kasih sell-nya pada saat harga di 230-an ya di sini gitu. Terus hari ini kita ada rekom beli ya di 208 sampai di 210. Ya, so far sih crossingannya ARB 208. Tapi kalau besok bisa mantul itu bakalan cakep ya. Ini kalau ABA cakep, biasanya Mari juga cakep. Cuman karena kita masih punya barang di Mari ya, jadi kita belum jualan. Gitu. Terus di sektor ini saya rasa itu dulu ya yang menarik. Oh, sorry, ada satu lagi. Itu IMAS. Kita coba cek IMAS. Yang kemarin juga ada rekom IMAS.
Ya, Imas nih besok kita lihat dulu ya, dia rebound atau enggak, segimana besarnya. Nanti kita akan info lagi untuk cut loss atau enggak. Ada satu lagi nih yang menarik di cyclical, yaitu Dharma. Ya, kenapa menarik? Karena sebenarnya dari sisi bisnis ini kan dia bisa dibilang pensuplai otomotif ya ke Astra, ke kendaraan. Jadi bisnisnya bisa dibilang kayak spare part gitu ya, spare part kendaraan. Dan dia udah kerjasama dengan Astra dan beberapa ATPM lain. ATPM itu eh, agen tunggal pemegang merek gitu. Jadi kayak Hyundai, Suzuki, Nissan dan lain sebagainya itu Dharma ini juga supply ke sana produk-produknya. Nah, ya so far sih kalau ngelihat penjualannya mobil untuk Astra sendiri memang agak sedikit turun, tapi eh, Hyundai kalau yang kita tahu ada produk Hyundai kereta, nah itu kan dibuat di Indonesia 100% ya, dibuat di Indonesia 100%. Bahkan kalau kita mau beli Hyundai kereta itu kita bisa custom sendiri. Misal kita mau speakernya pakai Harman Kardon, terus misalkan mau atapnya yang bisa dibuka gitu ya, namanya apa ya? Ya pokoknya gitulah, atapnya yang bisa dibuka gitu. Itu juga bisa gitu. Warnanya mau milih sendiri juga bisa gitu. Ya, jadi customnya hampir 100% itu bisa di custom sama kita sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, itu dirakit di Indonesia, dibuat di Indonesia, dan Dharma ini salah satu yang supply barangnya gitu ya. So ini bakalan bagus, cuman ya ini kita akan lihat dulu ya, apakah dia kuat di area sini. Kalau dia kuat, potensi kan ke sini. Waktu minggu-minggu lalu udah pernah dibahas ya Dharma pada saat di sini ya. Ya. Konfirmasi breakout-nya di sini, targetnya ke sini. Nah, kemarin tuh udah sempat capai target sini, terus dia ada koreksi. Nah, masuk lagi ke area kotak merah ini ya, yang bawah. Ini sebenarnya bagus buat buy, ya. Cuman karena indeks kondisinya lagi begini, ya kita harus lihat dulu. Ya, kalau saya sih lebih suka nunggu konfirmasi dari candle ya. Biasanya ada pola candle atau apa, biasanya baru akan masuk gitu. Ya, kalau sekarang dengan candlenya begini, saya sih belum akan masuk gitu. Ya, jadi Dharma ini menarik. Cuman ya memang buat capai target ke sini pun ya pergerakannya kalau saya lihat Dharma agak lambat ya, agak lambat. Jadi ya harap maklum gitu, nggak bisa cepat gitu ya, nggak bisa secepat kalau kita beli gorengan, beli saham gorengan maksudnya. Nah, untuk indeks cyclical ini dulu ya, kita coba cari pindah ke sektor selanjutnya, indeks health. Ya, indeks health tuh sebenarnya secara trendline masih uptrend ya, masih uptrend. Cuman cuman ini ada potensi ya, ada potensi kalau dia breakdown dari garis ungu yang mendatar, terus breakdown garis uptrend line-nya, ya ini akan ada potensi akan terkoreksi ya, kurang lebih ke sini. Ya, kurang lebih ke sini, baru kalau nanti nggak kuat, ya ke sini. Gitu. Cuman saya rasa sih paling ke sini dulu. Ya. Kalau di sini jebol, dia arahnya ke sini. So, kita harus hati-hati nih di sektor health. Dan kebetulan saya kalau cek saham-sahamnya juga banyak yang bikin nyulau ya. Kayak favorit saya itu sebenarnya di sini ada IRA. Ya, ini tadi udah sideways, sudah cakep, tinggal nunggu breakout di area sini, ternyata malah downtrend, lanjut downtrend, gitu.
Same itu juga tadinya udah mau breakout nih, ternyata malah turun. Nah ini tinggal tunggu nih beberapa hari lagi apakah dia bisa breakout downtrend-nya yang ini ya di sekitar 420-an. Kalau bisa target sementara 450, break 450, lanjut ke 500. Terus kita coba cek BMHS. Ya, BMHS masih sideways ya. Oke, kita coba cek Hill. Oh, Hill-nya ini udah siap-siap mau koreksi ya. Hati-hati yang punya Hill, mending jualan dulu. Meskipun kemarin infonya cukup bagus ya, Astra eh, beli saham Hill. Kalau nggak salah 5% atau berapa persen gitu. PRDA, Prodia pun ada potensi dia breakdown support ini ya. Ada potensi, jadi ya mendingan jangan dulu. Ya, jadi di sektor kesehatan eh, rata-rata malah bikin new low ya. Rata-rata malah bikin new low. Ada beberapa yang besar kayak Hill itu udah mau koreksi, Prodia juga ada potensi penurunan lanjutan. Ini kayaknya juga mau koreksi. Gitu. Jadi sebaiknya Hill hindarin dulu. Ya, Hill hindarin dulu. Hill sektornya, sektor healthcare-nya hindarin dulu maksudnya. Nah, selanjutnya sektor finansial. Nah, ini yang kemarin saya udah sempat sampaikan ya. Kalau misalkan dia di sini di breakdown area kotak ini penurunannya akan cukup lumayan. Dan so far garis merah ini udah capai ya. Udah capai. Dalam waktu sekejap udah capai. Terus gimana? Ada potensi rebound? Ya, rebound ada. Pantulan sebentar buat turun lagi lebih dalam. Gitu. Ya. Secara sektoral seperti ini. Nah, saham-sahamnya apa? Seperti biasa kita mulai dengan Big Bang. Ya, BBCA. Baru hari ini dia breakdown dari support di 7.200-an ya. Closing juga di bawah dari support. Volume transaksi naik ya, naik beberapa hari terakhir ini naik. Dalam arti penurunannya ini ada potensi masih bisa lanjut. Ya. Jadi meskipun kalau misalnya besok rebound, ya paling balik lagi ke 7.200-an ini, terus dia turun lagi. Ya, arahnya adalah ke sini. Ya, atau minimal di sini nih ada gap ya. Minimal ada gap. Ya, minimal nutup di sini. Ya, tapi silakan. Kalau misalnya memang mau cicil beli, ya saran saya sih 7.000, terus 6.800, 6.600 boleh dibeli. Gitu. Ya, itu BBCA. Kalau BBRI, ya BBRI juga sama ya. Di sini breakdown support ini malah BBRI duluan ya, waktu tanggal 29. Itu udah breakdown support. Nah, terus turun. Terus. Sebentar ya. Oke. Penurunan pertama nyampe sini ya. Nah, terus berikutnya ada di sini. Sekitar sini ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Ya. Ini area-area support.
BBRI. Jadi harus yang suka nonton rekamannya meskipun nggak hadir, kalau ini udah jauh-jauh hari nih. Ya, target koreksi ke sini, terdekat, berikutnya ke sini. Gitu. Ya, jadi di sini mungkin akan mantul dulu, baru dia koreksi lagi di sini. Gitu. Ya. Sampai nanti ngebentuk suatu pola biasanya. Ya, ngebentuk suatu pola. Nah, kalau pola itu di breakout ya berarti dia confirm akan reversal seperti itu. BBNI-nya gimana? Ya, BBNI pas nih ya di area sini dia ada pantulan. Ini juga sama, mungkin naik sebentar nanti turun lagi. Berikutnya area koreksinya coba kita lihat di time frame yang lebih panjang ya supaya lebih gampang. Oke, area koreksinya sekitar sini ya. Nah, ini area koreksinya. Dan harusnya sih di sini kuat ya. Harusnya ini yang terakhir. Benteng terakhir di sini kuat harusnya. Gitu ya. Di 6675 sampai 69. Ya, itu BPNI. BMRI-nya BMRI-nya ini level ini sudah, tapi belum ada pola candle. So, ini akan harusnya lanjut turun ya. Atau misalnya naik sebentar, turun lagi gitu. Ya, selanjutnya kemana? Kita coba cari area supportnya. Ya, kurang lebih di sini. Ya, sampai sini. Nah, di sini juga harusnya kuat ya. Ya, jadi kebanyakan Big Bang itu emang arahnya koreksi ya Bapak Ibu. Arahnya adalah koreksi atau turun ya. Ini udah saya infoin jauh-jauh hari. Dan kalau misal memang Bapak Ibu sadar, kalau Bapak Ibu sadar ya, eh, biasanya yang saya omongin, mungkin saya ngomong sekarang nih kayak gini, Big Bang di sini 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 gitu. Tapi kejadiannya mungkin 1 sampai 2 minggu lagi gitu. Ya, coba perhatiin aja. Ya, coba perhatiin aja. Sama kayak kalau nggak salah 2 minggu lalu ya, saya bilang waktunya cicil call, saham call. Nah, nanti kita akan coba lihat saham energinya kayak gimana ya. Nah, untuk Big Bang kayak gitu. Nah, untuk bank yang lain coba kita cek ya. Nih Arto kemarin udah kita buat ya area resistennya di sini 10.800 sampai 9.900-an. Sempat sentuh tapi nggak kuat turun lagi. Nah, biasanya kalau udah turun gini, ya biasanya ini ada potensi untuk lanjut koreksi. Ya, jadi bahkan bisa eh, lebih rendah dibanding low yang ada di sini, gitu. Ya, targetnya itu minimal ya, minimal itu di sini 5.700 minimal. Maksimal ke sini, cuman saya rasa sih agak susah sih kalau ke 4,5. Ya, paling di 57-an itu menarik untuk Arto gitu. Ya. Eh, terus BBYB ya bagi yang pecinta BBYB, infonya itu 21 Juli mereka mau ngadain RUPS untuk eh, minta izin stock split ya. Nah, target koreksinya ya, target koreksinya itu di 780 ya, kurang lebih sekitar sini. Hmm, nah, 730 sampai 780. Nah, ini kalau di sini
udah mulai boleh cicil lagi gitu, nambah lagi barangnya. Kalau misalkan memang yang kemarin belum dijual. Ya. Harusnya di sini dia mantul. Gitu ya. Terus ya di sektor finance paling itu dulu sih. Oh, sorry. Ada Amar. Amar so far sih masih sideways ya. Patokannya kita ngeliat candle yang panjang ini aja. Ya, yang panjang volumenya juga cukup lumayan tinggi. Ya, kalau dia kuat closing di atas high candle ini, yaitu di atas 316 dia akan lanjut. Tapi kalau closingnya di bawah dari candle ini, yaitu di 278, ini akan potensi lanjut koreksi. Ya, ya paling ini koreksinya dikit lagi sih sampai 260-an. Seharusnya. Gitu. Kalau yang lain saya rasa belum ada yang menarik sih. Ya. Jadi kita akan pindah lagi ke sektor selanjutnya, indeks infrastruktur. Southwest ya, Southwest kita patokannya kalau Southwest lihat stokastik ini harusnya turun 1-2 hari sorry. Ini harusnya 1 atau 2 hari lagi ada potensi rebound. Ada potensi rebound. Ya. Di sektor infra itu kita coba cek dulu. Di support, ya berarti harusnya area sini nih menarik ya buat masuk 3640 sampai 3780. Ya, ini menarik buat masuk. Terus kita coba cek yang sejenis ya kayak Indosat. Indosat ya ini area buy-nya sih. Cuman masih belum terlalu kelihatan ya, mungkin tunggu 1-2 candle lagi baru kelihatan. Terus kalau XCL-nya saya nggak dulu ya, karena ini infonya kalau nggak salah tuh terakhir infonya mau red issue ya kalau nggak salah. Ya biasanya red issue memang dinaikin dulu, nah beritanya keluar biasanya langsung koreksi sampai nanti ini ya mau red issue-nya. Harganya berapa saya belum ada info sih. Ini harganya berapa. Terus kalau Brand ini udah masuk area buy ya. 7780 harusnya besok ada potensi rebound. Ya, pokoknya selama dia kuat di atas 8990 arahnya naik ke atas. Nah, ini kemarin tuh openingnya sempat disentuh 100 tapi satu kali kejadian doang. Jadi ya kita bisa anggap cuma main-main lah ya. Tetap resistennya di 89 ini. 8990. Terus pasti
harusnya banyak yang nanyain power ya. Sebelum ditanya saya jawab dulu. Kita bahas dulu. Nah nih power. Ini kan resisten yang udah pernah kita kasih nih waktu lama ya. Waktu itu kalau nggak salah kita mainnya di sini. Sempat naik sini, belum kita jual, malah breakdown ya. Akhirnya malah kita jadi cut loss. Nah, eh, ini kalau dia kuat di atas 1080, 1090, ini arahnya masih akan naik ya. Arahnya masih akan naik. The next-nya akan ke sini ya 1200. Akhirnya kita adanya sen. Sebenarnya waktu kemarin udah bagus ya. Beberapa hari ini naik, tapi hari ini sorry. Di hari Kamis lumayan oke. Jumatnya awal-awal udah oke, closingannya agak kurang ya karena tiba-tiba dibanting closingannya. Dekat-dekat closing maksudnya. Ya, terus hari ini dia malah bikin new low. Nah, ini harusnya besok rebound. Ya, kalau IHSG rebound harusnya dia besok rebound juga, tapi kalau dia nggak rebound kita akan cut loss juga. Ya. Jadi wajar ya kalau misalnya IHSG merah, yang trading itu pasti banyak yang cut loss. Itu wajar. Justru karena cut loss itu kita dapat duit lagi bisa buat beli di bawah. Gitu. Ya kalau yang invest ya merah-merah begini ya harusnya udah mulai cicil beli gitu ya. Bahkan hari ini saya udah mulai broadcast ke banyak nasabah yang punya reksadana di money market atau di pendapatan tetap untuk di switching ke equity ya. Oke, tower-toweran ada satu lagi tadi. Nah, topiknya sideways ya. Nah, biasanya tapi kalau udah sideways gini tuh panjang. Kalau udah sideways kayak gini panjang. Tapi semakin panjang sidewaysnya kalau breakout makin kenceng naiknya, ataupun kalau breakdown juga makin dalam turun. Jadi baiknya gimana? Ya mendingan nunggu aja konfirmasi dia breakdown atau breakout gitu aja. Oke, lanjut ke infrastruktur ini ada properti ya. Kita coba, sorry, konstruksi. Kita coba cek konstruksi. Oke, konstruksi ini 575 yang udah kita buat ya dari dua minggu yang lalu kalau nggak salah. Masih menjadi area resisten yang kuat ya. Selama dia nggak bisa closing di atas ini, ya masih mainnya ke bawah arah. Gitu ya. Sekarang supportnya di sini. Terdekat itu supportnya di sini. Mas Full. Juga sama sih rata-rata kita harus lihat dulu IHSG reboundnya itu sampai mana atau kapan nih reboundnya besok atau lusa ya saya rasa sih harusnya dalam waktu dekat ini nggak lama. Jadi ini balik lagi ke sini ya potensinya ke 685 terus bisa juga sama potensinya balik lagi ke 900. Tapi juga jadi sektor infrastruktur itu dulu kita coba lanjut.
Nah, sektor industrial seperti biasa ya. Ini kerjanya Astra sih sebenarnya. Chartnya pasti akan kurang lebih mirip sama Astra. Tapi kalau kita lihat teknikal, ya ini resisten, dia koreksi, resisten, dia koreksi, resisten, breakout, dia lanjut terus. Ya, jadi garis ini kan garis resisten ya di Fibonacci 100%. Nah, ini harusnya ada pantulan. Ya, harusnya akan ada pantulan sebentar, mungkin lanjut koreksi lagi sampai sini 61,8%. Baru nyampe sini dia sideways dengan mantulnya akan lumayan. Ya, kurang lebih hampir sama ya, Astra ya. Ada gap nih, jangan lupa. Jadi nungguinnya kalau mau masuk Astra, ya porsi yang besarnya adalah ada di sini harus. Gitu, 5625 sampai 58. Oke, di sektor ini yang menarik itu ada ya, saat kan IHSG merah dalam, merah merona, dia hijau. Ya, hijau volumenya cukup besar ya. Jadi ini besok bisa manfaatkan untuk beyond weakness di area 174 sampai 187. Ya, ini pola candlenya adalah bullish activity. Beli di sini target jualnya area-area garis merah ini ya. Sampai maksimal 300 dulu. Terus ada CAKK. Ini juga menarik. Ya, udah break out dari downtrend line, dia kemarin turun nutup gap di sini, terus rebound. Ya, harusnya set terus di direksinya. Ya, kalau mau masuk tunggu closing di atas 106 baru dia masuk. Nah, jadi untuk sektor industrial ini dulu yang kira-kira menarik. Kita lanjut ke sektor berikutnya, basic. Sektor basic, nah penurunannya udah capai target ya. Harusnya ini ada pantulan ya, balik lagi sampai sekitar sinian kurang lebih. Nah, karena itu kan hari ini kalau dilihat rekomendasinya itu banyak kayak ke Antam, trio metal lah ya kita sebutnya sebenarnya. Ya. Meskipun di sini belum ada sinyal candle ya. Ya, masih belum ada sinyal candle. Kenapa Pak direkomend? Ya, karena ini pola 3 candle ini eh beri 17.40 ya. Ini harusnya sukses. Cuman ya mungkin pas lagi dia udah mulai mau jalan, ya sini dibanting lagi. Jadi ada seller lagi yang muncul. Ya, so far masih oke ya. Kita tinggal lihat dulu apakah dia bisa kuat di atas 17.40 atau enggak. Inco juga sama. Hammer ya, hammer volumenya cukup lumayan ya. Cukup lumayan. Ini ada potensi dia balik lagi naik. Ya, target saya sih 6,5 ya. Kurang lebih di sekitar kurang lebih di sekitar situ satu. Ya, kurang lebih sekitar situ. Ya. Tinsnya gimana? Kalau tins sebenarnya saya belum ada rekomend ya. Kita akan lihat dulu
Kemungkinan sih rekomennya nunggu dia breakout dari high yang ada di sini, 1460. Potensi naik sampai 1620 atau nutup gap di sini. Gitu. Jadi antara dia mau breakout atau dia mau breakdown. Gitu ya. Yang pasti minggu ini harusnya akan menarik di sektor ini, gitu ya, di sektor ini. Termasuk energi. Oke. Untuk yang lain gimana? Yang lain masih, menurut saya masih perlu kita pantau dulu ya. Oh, ada satu lagi. Avia. Ya, pada saat IHSG turun, beberapa hari ini turun lumayan dalam, dia malah sideways. Ya, dia malah sideways. Ini kelihatannya dijaga. Ya, sama yang punya, sama penjaga ini. Dijaga supaya nggak turun terlalu dalam. Gitu. Ya, ini kelihatannya ini masih menarik. Masih sangat-sangat menarik. Oke, ini ada Suli juga ya, waktu kemarin saya sempat rekomendasiin. Untuk Suli, ya selama dia belum bisa closing di atas 60, masih sideways, pergerakannya dari 51, 52 sampai dengan 60-an. Itu nunggu dia di atas, kuat di atas 60, dan nunggu dia arahnya bisa 35%. Ya, baru dia akan kencang. Kalau enggak, belum. Ya, sebenarnya ini kalau udah paham teknikal, ini bisa di TikTokin ya. Beli di 52 sampai 54, jual 58 sampai 60. Beli lagi gitu. Tapi ya hati-hati barangkali hilang barang gitu. Terus di sektor ini kayaknya itu doang dulu ya di sektor ini. Lanjut ke IDX transportasi. Nah, indeks transportasi ini ya, resisten, koreksi, resisten, koreksi, resisten di breakout. Nah, ini model kayak eh, sektor apa tuh tadi? Ya, kurang lebih mirip kayak gini. Uji sini, kalau dia nggak kuat, turunnya dalam. Ya, ini udah harusnya dia balik lagi ke sini, transportasi. Gitu. Jadi kalau kalau secara sahamannya, ya berarti mendingan hindarin dulu. Karena secara sektoral tekanannya itu kuat, baru kuat-kuatnya ini. Ya, ini baru 2 kali. Mungkin ada sekali lagi akan turun lumayan. Ya, jadi sebaiknya hindarin dulu di sektor ini. Ya, sampai tunggu masuk ke area sini. Barulah kita transaksi lagi di sektor tersebut. Ya, jadi kita akan lanjut ke sektor berikutnya aja, teknologi. Teknologi jebol support ya, crossing di bawah. So ini akan ada potensi bisa lanjut turun ke arah sini. Ya, didukung dengan penurunan saham GoTo yang ARB ya. GoTo-nya ARB. Bukannya Bukalapaknya new low.
Udah kurang lengkap apa lagi. Hindarin dulu sektor ini. Kalau mau cicil beli, boleh saya kasih tahu dulu cicil beli. Ya, ini sebenarnya area beli ya. 340, 320 kurang lebih di sekitar situ. Terus 300. Di sini. Nah, 300. Jadi ini area-area belinya. 340, 320. Ini kan di sini 324 ya. Ya anggaplah 320 gitu ya. Karena psikologis tuh kadang mempengaruhi. 340 hari ini ARB di 346. Kalau tadi pagi belum mulai masuk ya besok beli aja di ARB. ARB di berapa? Kalau nggak salah di 320-an gitu. Ya, terus nanti beli lagi di 300 gitu. Harusnya udah cukup. Penurunannya udah cukup. Nyampe sini nggak? Kalau nyampe sini, wah kasihan banget ya HSG-nya. Kalau nyampe sini IHSG kita kayaknya bisa balik lagi 6.000 deh. 6.000 ya, bukan 6,5. Karena 6,5 udah mantul. Ini 6.000. Ya, jadi untuk teknologi paling itu dulu sih. Bukalapak gimana? Kalau mau cicil beli gimana Pak? Bukalapak. Nah, kalau kita ngomongin histori ya, historinya itu gini. Nih, saya tarik ke atas ke titik high-nya. Ya, dari titik low saya tarik ke titik high. Terus nemu di sini Fibonacci 161,8. Ya. Ini kita akan lakukan hal yang sama di trendline yang ini. Naikin ke atas. Atasnya di sini ya. Terus cari Fibonacci 161,8 di 16170 ya kurang lebih di situ lah nunggu gitu ya. 170 Bukalapak. Oke, kita lanjut ke IDX berikutnya. Udah habis. IDX properti dulu ya. Oh, nggak mau ya. Ada apa ini? Oh, pantesan. Oke, IDX properti ini kemarin support yang udah kita buat ya. Ini set base-nya di sini ternyata dijebolin, hasilnya turun. Nah, ini biasanya penurunannya itu sampai 161,8 juga. Oh, jebol. Kalau ini udah jebol, dia nggak bisa rebound, ya berarti target turunnya adalah 261,8. Ya. Artinya apa? Artinya saham-saham properti masih bisa terkoreksi. Ya, modal kayak Sumarekon masih bisa diskon ceritanya gitu.
Ya, terus kita punya CTRA. Ya, keluar dari triangle, turun terus. Sekarang supportnya di sekitar sini. Ya, udah kurang lebih udah dijebol juga sih. Hampir. Oh, ini support kuat ternyata. 1, 2, 3, 4. Ini harusnya mantul sih. Kalau nggak mantul, kawat banget. BSDE-nya sama ya, kurang lebih ya. Kurang lebih sama BSDE. Kita punya base. So far base lebih oke dibandingkan blue chip tadi ya. Oke, kita lanjut ke IDX non cyclical. Nah, IDX non cyclical masih uptrend sama ya, sama. Tapi penentuannya adalah besok. Beberapa hari lagi gitu. Kalau ternyata nggak bisa breakout resisten atau malah dia breakdown support di 690 supportnya, ya potensi arahnya masuk ke sini. Ya, potensi balik lagi masuk ke sini, kotak orange ya. Nah, kalau lihat persahamannya kayak Unilever, ya ini area support ya, mantul. Ini juga sama, kalau dia besok malah bikin new low, ya mendingan kita akan keluar. Unilever, GGRM. GGRM mau bagi dividen ya, 2000 something lah, 2000 something. Nah, lihat GGRM Setres ya. Closing di atas 32.125 ini akan bagus. MSP. Ya, potensi masuk area sini dia rebound. Terus ICBP gimana? Yang kemarin udah dikasih tahu. Sini ada potensi untuk koreksi sampai sini. Ya, ini harusnya dia rebound. Terus INDF. Oh iya, ICBP kalau di 87 sampai 9.000 tuh dia kuat, ya target naiknya sampai 12.000 ya. INDF juga kurang lebih hampir sama. Ya, jadi ini kebanyakan udah pasti. Harusnya IHSG-nya rebound sih besok. Terakhir, indeks energi. Oke. Indeks energi pertama target koreksi kan sini, tapi di sini belum ada pola candle reversal. Baru hari ini ada pola candle nih. Ya, ada pola candle. Kita tunggu 1 atau 2 hari lagi. Ini harusnya arahnya mantul naik ke atas, nanti dia turun lagi. Nah, uji lagi ke sini. Ya, jadi bisa double top atau double top itu nutup gap ya. Modelnya kayak dari sini naik ke atas, terus dia turun lagi sini. Ini nutup gap. Gitu. Ya, sekaligus ini modelnya mirip kayak IHSG ya. Mirip kayak IHSG. Startnya jadi mirip kayak IHSG. Tuh, ini sektor energi. Jadi semua nanti dari ini
Yang kan tidak bilang ke sini, Ya, terus ke sini. di mana sekarang? Sekarang Gitu. Ya. Eh, kenapa si sektor energi ini harus rebound dulu? Ya, salah satu alasannya adalah karena dia udah strong uptrend. Ya, pada saat dia mau berbalik arah, mau jadi downtrend, ya, ini pasti akan ada pantulan dulu. Ya, kenapa? Ya, penurunan atau kenaikan suatu saham atau indeks dan lain sebagainya itu harus didukung dengan volume. Sorry, bukan volume. Chart pattern. Kalau ada chart pattern, kenaikannya makin mantap, penurunannya juga makin mantap turun ke bawah gitu ya. Jadi nggak mungkin nggak ada chart pattern, pasti akan ada chart pattern. Ya. Ini dan pola chart itu biasanya berulang. Ini kalau kita lihat nih ya, kalau kita lihat dari IHSG aja, turun, mantul, turun lagi, gitu kan? Terus dia mantul. Nah, ini polanya apa? Ya, polanya ada. Kalau kita tarik garis, nah, ini tarik ke sana. Jadi kan polanya, sorry, ini nggak tepat ya. Yang ini nggak tepat. Agak terlalu bawah. Oh, ini gini. Nah, jadinya pola descending triangle. Nah, apakah dia akan berulang? Apakah dia akan berulang? Pertanyaannya kan gitu. Di sini gimana? Bisa nggak ini jadi pola descending triangle? Ya bisa, bisa aja. Pola symmetrical triangle akan berubah. Jadi supportnya di sini. Gitu ya. Jadi pola itu biasanya berulang. Makanya biasanya kalau kita udah hafal atau sering trading di satu saham, oh ada pola ini, ya pasti akan jadi begitu. Karena history itu repeat itself secara teknikal seperti itu. Nah, kita coba lihat di saham ada. Turun, kena garis biru, mantul sedikit, turun lagi, mantul lagi, kena garis biru, turun lagi. Kita coba lihat apakah akan terjadi di sini, di yang kondisi sekarang. Udah kena garis biru ya. Apakah dia akan mantul? Nah, kalau dia mantul, kita akan ukur pantulannya segimana. Ya, kita akan ukur pantulannya segimana. Nih, kena garis biru nih. Mentoknya di sini, Fibonacci 50%. Ini harusnya. Si Adaro ini kalau dia mantul di yang sini, ya, kalau dia mantul, itu harusnya kenanya Fibonacci 50% juga. Harusnya kena Fibonacci 50%. Artinya sampai 3.200. Loh, rekomennya cuma sampai 3.000. Ya, saya sih nggak usah muluk-muluk, 3.000 juga cukup. Kalau mau di 3.200 ya kita lihat dulu nanti kayak gimana gitu. Ya, cuman jangan lupa di sini ada gap ya.
kemungkinan akan nutup gap, terus dia akan langsung koreksi. Mirip sama kayak yang ada di sini. Cuman sayangnya di sini nggak ada gap ya, jadi dia langsung koreksi. Ya. Nanti gimana ya kalau mau jual mentok-mentok di area gap, mentok-mentok kok area gap. Karena harusnya nggak boleh ada gap yang tertinggal. Gapnya di 3430, karena 3430 harusnya itu. Nanti penurunan dalamnya segimana? Story yang di sini. Turunnya sekitar 61, 161,8. 161,8. Ini dari sini. Gitu. 161,8-nya di mana? Gitu. Ya. Kurang lebih kayak gitu. Menarik ya. Ini udah di yang biru nih. Ya daronya. 161,8 di 2200 ya. Kurang lebih akan koreksi sampai sini nantinya. Jadi kalau kita udah hafal pergerakan gitu, dia akan bergeraknya, kecenderungannya akan sesuai dengan pola histori yang udah pernah kita lakukan dulu gitu. Ya tinggal dicari aja polanya seperti apa. Ini kurang lebih. Oh iya, saya lupa bilang. Ini saya ngomonginnya di weekly ya, Bapak Ibu ya, bukan di daily. Ini saya ngomonginnya di weekly. Nah, terus daily-nya gimana? Ya sama aja sih sebenarnya gitu. Cuman karena chartnya terlalu panjang kalau dari daily ya, saya ubah ke weekly. Kita coba tuh. Ini juga sama. Turun, masuk area biru, bisa sideways ya. Sideways berapa lama? Yang ini apakah dia akan rebound? Gitu. Ya, harusnya dia juga. Cuman pertanyaannya sideways-nya berapa lama? Dia langsung saya nggak panjang target. Padahal di sini ada gap. Ini ada gap. Low 2810, yang di sini ini juga harusnya naik nutup gap, koreksi. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Belum bahas. Doit. Jadi biasanya Doit bikin pola. Ya kalau dia mau jalan, dia bikin pola. Kita tinggal cari si Doit itu jalan. Seperti itu. Di scaling broadening wedge.
Duit kecenderungannya gitu kalau oke, saham-saham yang lain gimana? Ya model Harum, Medco, ya Harum karena tadi nggak bisa. Masih ada di dalam range. Paling itu dulu untuk hari ini pembahasan secara sektoral. Ada pertanyaan. Suaranya kecil ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi menurut saya dengan adanya penurunan yang dalam ini, ya beberapa hari ini penurunannya cukup dalam. Menurut saya ini waktunya untuk masuk. Nah, kalau saya pilihan saya adalah masuknya ke saham-saham energi. Kenapa? Karena dia turun udah lebih dalam dibandingin saham-saham sektor finansial, termasuk kayak yang blue chip-nya gitu ya, BBCA, BBRI gitu. Penurunannya belum sedalam sektor energi gitu. Ya makanya lebih menyasar ke sektor energi ataupun saham-saham yang udah turun dalam kayak Antam, Tins, Inco gitu ya. Itu yang kita akan perhatiin untuk sementara waktu. Karena seharusnya pada saat IHSG rebound, saham-saham itulah yang tadinya menjadi pemberat IHSG akan menjadi pendorong IHSG gitu. Tapi bukan artinya sektor finance nggak akan rebound ya. BBCA, BBRI ya mungkin rebound, tapi yang saya bilang rebound untuk turun lebih dalam gitu. Kalau sektor energi ya harusnya memang rebound juga untuk turun lebih dalam, tapi reboundnya harusnya lebih tinggi dibanding rebound dari sektor finansial. Karena mereka turun udah lebih dulu dibanding sektor finansial seperti itu. Ya, makanya kalau Bapak Ibu suka ngamatin foreign flow atau net buy asing, net buy sell-nya asing, ya kebanyakan di saham-saham energi untuk beberapa hari terakhir ini yang dibeli, sedangkan yang dijual sama mereka itu kebanyakan saham-saham big bank seperti itu. Ya, oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, mungkin kita akan coba lanjut sebentar lagi ya. Kita akan bahas sektoral, ya kita akan bahas sektoral, tapi secara monthly. Ya, pertama dari IHSG dulu. Ya. Ini bulan Juli ya, satu candle udah panjang begini. Sedangkan ini candle bulan Juni ya, bulan Juni. Nah, dengan adanya pola sorry.
Nah, ini candle di bulan Mei. Nah, kebetulan di bulan Mei ini pola candle-nya adalah pola candle namanya Dragonfly Doji, ya. Nah, cuman sayangnya Dragonfly Doji ini munculnya bukan pada saat dia tren sebelumnya turun, tapi pada saat tren sebelumnya naik. Nah, ini menandakan bahwa ada potensi untuk koreksi. Maka dari itu bulan Juni koreksi, bulan Juli koreksi. Nah, bulan Juli menurut saya koreksinya itu udah mendekati bottomnya. Menurut saya, ya sudah mendekati bottomnya. Ya, sudah mendekati bottomnya. Alias low-nya tuh di sini di 6509. Harusnya nggak akan turun di bawah itu selama bulan Juli. Ya. Tapi kalau amit-amit closingannya di akhir bulan Juli atau di akhir bulan 7 closingannya itu di bawah 6509, ini akan membuka peluang IHSG turun lebih dalam. Ya, bisa sampai 6.000. Yang 6.000 ini yang saya udah sempat sampaikan di bulan lalu kalau nggak salah. Ya, kalau 6,5 nggak bisa ketahan, target koreksi 6.000 dari saya ya. Nah, karena ada beberapa analis juga yang bisa memperkirakan, oh paling koreksinya ke 58, ada yang ke 62, 63, ya kalau saya 6.000 gitu. Ya karena kita setiap analis teknikal punya analisanya sendiri, teknik sendiri gitu ya, jadi bisa beda-beda. Gitu. Kalau saya ke 6.000. So di sini dia harus kuat. Ya, kalau nggak kuat potensinya ke 6.000. Ya, selama bulan Juli sih harusnya kuat. Dia nggak akan bikin nyolong lagi. Tapi nggak tahu kalau bulan-bulan depan. Gitu ya. Nggak tahu kalau bulan-bulan depan kayak gimana. Gitu. Ini secara IHSG ya. Sekarang kita coba cek secara sektoral. Ya, oke. IDX cyclical. Nah, kalau dari sini ya candlenya seperti ini udah beberapa hari merah ya. Ini ada area support di sini. Ya, area supportnya di sini. 828 sampai dengan 860 ya atau 861 gitu. Jadi harusnya di bulan ini sektor siklikal itu akan mencapai bottom. Ya. Seharusnya bulan ini turun sampai sini, bulan depan mantul gitu. Ya meskipun mantulnya kita nggak tahu ya sampai mana gitu. Karena kita harus lihat dulu akhir bulan ini kondisinya seperti apa gitu. Ya. Indeks siklikal. Sekarang kita lanjut ke indeks healthcare. Nah, indeks healthcare ini kalau kita lihat nih untuk candle ini ya dia bikin new high tapi nggak bikin new low. Candle ini nggak bikin new high tapi nggak bikin new low, malah dia bikin higher low. Candle ini nggak bikin new high, tapi ini yang sekarang ya. Tapi ini nggak bikin new low juga untuk saat ini gitu. Nah, terus cara teknikal jadi gimana? Ya ini kalau kita gambarin, nah modelnya kayak gini. Kali waktu dia closing di bawah dari sini ya, sekitar sini ya, 1472 sampai 1480 ya, 1480 kalau closing di bawah ini ya, ini
berpotensi turun sampai 14.25 gitu. Efeknya apa? Ya, efeknya saham-saham yang di sektor ini akan lanjut turun. Gitu. Jadi kalau ditanya, oh kalau ini jebol, di sini jebol, target koleksi segini, harga saham IRA ke berapa? Mungkin 800. Mungkin. KF-nya ke berapa? Mungkin 1000. Gitu. Ya, jadi akan cukup mengerikan. Jadi kita harus lihat-lihat dulu kayak gimana. Sekarang lanjut ke sektor finance. Nah, sektor finance ya ini harusnya akan jadi supportnya di sini. Ya, support IHSG itu harusnya akan ada di sini. IHSG sektor finance supportnya ada di sini. Jadi sekalinya dia sektor finance sudah turun sampai sini, harusnya dia mantul bulan berikut. Jadi persiapin bulan ini untuk beli sektor finance. Ya. Harusnya turun sampai sini. Lanjutnya, indeks infra. Southwest ya, Southwest. Supportnya sementara masih di sini, 914. Nah, kalau ini jebol, ya itu baru agak bahaya sih. Ya, tinggal kita pantau dulu nih, apakah di sini dia akan jebol atau enggak di bulan ini. Ya. Lanjut ke DX industrial. Nah, sektor industrial so far supportnya sudah semakin mendekati ya. Ya, di sini ya harusnya jadi support. Tapi kalau di sini jebol, ya supportnya akan ada di sini. Support selanjutnya dan di sini harusnya kuat 1080. Ya. Bentar ya. Sektor industrial. Oke, selanjutnya kita cari sektor basic industri. Ya, ini kita lihat. Sektor basic industri harusnya udah dekat-dekat ya. Udah dekat-dekat area support nih. Makanya menarik. Ya, basic industri menarik. Kalau kita buka secara sektoral basic industri, terus ngomongin market capital, paling besar itu Antam, Semen Gresik, INTP, Inkotins. Jadi dipimpin kurang lebih rata-rata di trio metal. Makanya dengan kita bahas trio metalnya kurang lebih bisa mempengaruhi atau mengimplementasikan si sektor ini. Gitu ya. Jadi kita lanjut ke indeks transportasi. Nah, kalau indeks transportasi ini nih ya, saya langin dulu. Nah, terus saya gambar. Nah, ya. Dua candle ini menunjukkan adanya potensi untuk koreksi dan ternyata hari ini bulan ini low yang ada di sini di breakdown. Nah, maka dia akan lanjut koreksi nih
target koreksinya itu sampai sini. Nah, gitu. Ya. So, karena ini baru dimulai, ya sebaiknya sama kayak tadi. Hindarin dulu sektor transportasi. Kalaupun ada yang menarik, ya paling untuk jangka pendek. Karena secara sektoralnya juga belum ada yang menarik. Atau secara sektoralnya juga kurang menarik. Gitu ya. Tekno. Nah, kalau Tekno ini biasanya kalau kita tarik garis Fibonacci, nah ini harus kuat di atas 50%. Ya, 50% atau itu kan 50% sampai tinggi ininya. Coba sekarang saya tarik 50% sampai tinggi dari candle yang panjang. Nah, jadi kurang lebih di sekitar sini. Sekitar sini harusnya udah cukup lumayan. Gitu. Di harga sekarang gitu ya, harusnya udah cukup lumayan murah atau ada potensi technical rebound. Tapi kalau misalnya ternyata nggak rebound, malah dia breakdown support yang ada di sini 6866, ya arahnya adalah bisa terkoreksi sampai dengan sini. Mengerikan. Ya. Mungkin nggak ke sini? Ya mungkin, karena kalau misalkan go-to-nya itu jadi red issue, saya rasa akan potensi ke sini. Ya. Dan pasti, bukan pasti sih, besar kemungkinan kalau misalkan go-to-nya red issue dalam waktu dekat ya, karena kalau nggak salah juga bentar lagi mau RUPS, kalau nggak salah. Eh, kalau dia go-to-nya mau red issue dalam waktu dekat, IHSG nggak menutup kemungkinan bisa aja atau nggak menutup kemungkinan bisa ke 6.000 karena go-to seorang. Ya, karena IHSG itu adalah indeks harga saham go-to, bukan indeks harga saham gabungan. Just kidding. Oke, lanjut ke sektor berikutnya. IDX non cyclical. Di indeks non cyclical, nah ini kita lihat ya, di sini kepentok sama yang namanya resisten. Ya, kepentok sama yang namanya resisten. Tapi sekalinya di breakout, bakalan kenceng. Ya, bulan ini masih merah, tapi selama bulan ini masih merah dan ada di dalam candle ini, ya itu masih bagus. IDX property. Nah ini yang terjadi kalau misalnya ternyata di sini nggak kuat, turun. Nah kita bisa tarik nih ininya, Fibonacci-nya sampai 50%. Nah berarti target koreksi sampai sini, 449. Ya, indeks energi. Nah, hati-hati kalau ternyata indeks energi closing di bawah 1552 secara monthly. Gitu ya. Berbahaya. Terus IDX non cyclical terakhir ya. Non cyclical udah. Oh, udah semua.
Oke, jadi monthly insight-nya adalah seperti tadi. Ya, rata-rata kebanyakan udah dekat-dekat support. Nah, kebanyakan udah dekat-dekat support, harusnya ada pantulan lah sebentar. Barang beberapa hari. Nah, itu yang bisa kita manfaatin untuk tradingnya. Kalau untuk invest gimana, Pak? Ya, silahkan dicicil beli di area-area support yang tadi udah dikasih untuk Big Bang. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, karena hari nggak ada yang nanya, mungkin hari ini sampai di sini dulu aja, ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih buat kehadirannya. Selamat malam dan happy cuan.